Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revolusi AI dalam IMK. Jika dibayangkan sebuah dunia di mana komputer tidak lagi menunggu kita untuk mengetik atau mengklik, tapi sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Itulah inti dari revolusi AI dalam IMK yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya Raffi Alfredo Ramadan dan rekan saya Markus Arkadina Sabdani Satria Kristi. akan membawa Anda memahami bagaimana machine learning dan deep learning mengubah antarmuka menjadi pendamping cerdas kita. Next. Pada slide kedua ada hierarki sistem kecerdasan. Seringkali orang tertukar antara AI, ML atau machine learning, dan DL atau deep learning. Bayangkan ini seperti corong, AI adalah payung besarnya. Sistem apapun yang meniru kecerdasan manusia, di dalamnya ada machine learning yang fokus pada algoritma prediktif berbasis data terstruktur. Lalu, paling dalam adalah deep learning atau DL yang meniru cara kerja neuron otak manusia untuk memproses data kotor atau tidak terstruktur seperti gambar, audio, dan emosi wajah. Ini adalah fundamental yang akan kita bahas terus. Next. Pada slide selanjutnya ada adaptive dan personalized UI. Ada dampaknya bagi MK. Dulu, desainer harus membuat suatu UI untuk jutaan orang. Sekarang, sistem bisa beradaptasi secara personal. Machine learning memampukan antarmuka untuk berubah secara real time. Jika Anda adalah tipe pengguna yang jarang memakai fitur advance, sistem akan menyembunyikan agar antarmuka tetap bersih. Tujuannya adalah satu, memangkas cognitive load atau beban kognitif pengguna agar mereka merasa lebih nyaman. Next. Selanjutnya ada kekuatan machine learning atau ML. Mari kita ambil contoh nyatanya. Sistem rekomendasi algoritma seperti collaborative filtering tidak hanya menebak, tapi menghitung probabilitas apa yang Anda sukai berdasarkan jejak digital Anda. Selain itu, ada dynamic layout. Bayangkan tombol yang membesar secara otomatis jika sistem mendeteksi Anda sering kesulitan mengkliknya. Ini adalah penerapan Fitts Law yang dipadukan dengan kecerdasan AI. Next. Selanjutnya kita masuk kepada deep learning dan sensorik. Kita naik level ke deep learning sekarang. Jika machine learning belajar dari logika dan deep learning belajar dari sensasi, deep learning memproses input sensorik yang kompleks. Inilah yang memungkinkan interaksi touchless atau tanpa sentuhan. Kita tidak lagi hanya terpaku pada layar, tapi bisa berinteraksi melalui gerakan tangan, suara, dan deteksi lingkungan yang membuat antarmuka menjadi sangat natural. Next. Computer Vision and CNNS. Salah satu implementasi yang paling keren adalah computer vision melalui CNNS. Kamera sekarang bisa mendeteksi gestur tangan untuk navigasi VR. Bahkan lebih jauh, ada Affective Computing, sistem yang mendeteksi mikro ekspresi wajah Anda. Jika AI ada, Anda frustasi. Ia bisa mengubah warna UI menjadi lebih menenangkan atau menawarkan bantuan. Nah, untuk memahami bagaimana ini, akan diterjemahkan menjadi bahasa yang kita mengerti. Eh, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih Raffi. Jika tadi kita bicara mata atau penglihatan, sekarang kita berbicara telinga dan mulut melalui NLP. Berkat arsitektur transformer deep learning, sekarang paham konteks bahasa manusia yang sangat ambigu. Siri atau Alexa zaman dulu mungkin hanya mengenali perintah aku, tapi sekarang mereka bisa memahami maksud di balik pertanyaan panjang. Inilah yang kita sebut dengan voice user interface yang sudah sangat akurat. Inilah puncak dari EMK masa kini. Sistem tidak lagi menunggu, tapi memprediksi. Ingat smart composes
di Gmail. Itu adalah model DL yang bekerja di balik layar. Sistem memprediksi kalimat Anda, meminimalkan ketikan, dan mempercepat alur kerja. Kita berpindah dari sistem reaktif menjadi sistem proaktif yang mendahului niat pengguna. Namun, tentu tidak selalu mulus. Ada tantangan etika dan teknis. Pertama, the black box problem. Model DL sangat akurat, tapi kita sering tidak bisa menjelaskan kenapa ia mengambil keputusan itu. Misalnya, dalam kasus penolakan kredit bank, secara otomatis, dalam IMK, ini hanya bahaya karena bisa menghancurkan user trust. Kedua, tentu saja masalah privasi data karena model butuh data pribadi untuk belajar. Masa depan IMK, Brain Computer Interface atau BCI, dengan DL tingkat lanjut, kita mencoba memecahkan kode sinyal gelombang otak EEG menjadi perintah komputer. Bayangkan, mengetik atau menggerakkan kursor hanya dengan pikiran. Ini adalah batas akhir IMK, di mana batasan fisik antara manusia dan mesin benar-benar kabur. Mari kita rangkas perbandingannya di tabel ini. Mesin learning lebih unggul untuk data terstruktur dan lebih mudah. Dijelaskan transparan. Sedangkan deep learning adalah raja untuk data tidak terstruktur seperti suara dan visi. Meski tantangan transparansinya lebih tinggi, pemilihan teknologi ini sangat bergantung pada kebutuhan desain produk yang sedang kita bangun. Sebagai penutup, AI telah mengubah interaksi kita dari sekedar menggunakan alat menjadi berkolaborasi dengan mitra cerdas. Materi yang kami sampaikan didukung oleh berbagai riset terkini, mulai dari dampak ekonomi global menurut Travelsi 2024, pemanfaatan AI untuk belajar mandiri oleh B. Karyadi 2023, hingga integrasi sistem kognitif dari Sori et al. 2023. Kami juga merujuk pada dua dokumen PDF teknis yang kami lampirkan untuk kajian mendalam mengenai arsitektur CNN dan implementasi UI adaptif. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.